Oh, gampang Soal jawabnya dealnya mungkin merugikan kita belakangan. Kan itu deal-dealnya sudah ada. itu gampang jawabnya. Kan deal-dealnya jumlah berapa hektar, berapa ribu hektar, berapa puluh hektar dari perbatasan ini adalah kawasan industri. Yang Bapak bilang tadi itu, apakah itu terjadi di luar kawasan tersebut? Berarti dia tidak baca keributan antara para tenaga kerja yang terjadi di IMIP. Kayak gitu nggak baca. Oke, terserah. Terakhir begini, saya ingin mengatakan lebih lanjut. Saya tidak ingin berdebat pada mereka yang data les. Presiden hadir di situ gitu. Kali paling atas ini itu. Tapi apakah saya tidak punya data, saya tidak punya bukti apakah presiden terlibat atau tidak terlibat, itu urusan lain. Tapi paling tidak saya mengatakan begini. Kalau dia tidak punya backing, dia tidak mungkin berani melakukan itu. Dan ini luar biasa sakti. Aiman, saya tahu persis perilaku perusahaan-perusahaan asing yang melakukan seperti itu. Karena saya punya pengalaman 4 sampai dengan 5 tahun memanage seaport. Jadi perusahaan-perusahaan asing itu biasa kayak gitu melakukan itu. Biasa maksudnya ngapain? Mencuri. Tanpa dokumen. Dalam bahasa lainnya mencuri. Ini tambang nih bisa bicara. Bisa. Jadi bukan hanya tambang tapi juga peralatan. Misalnya begini, ketika mereka masukin alat berat misalnya, pakai kapal misalnya. Mereka karena alat sendiri mereka nggak nyebut sebagai apa-apa, turunin aja. Itu alat berat. Begitu juga yang lain sama aja. Kelakuannya begitu gitu. Kan kalau kita bicara pertambangan butuh alat berat, butuh macam-macam. Apalagi di sana kita tahu pembangkit listrik batu bara cukup besar gitu ya. Nah dari sana sesungguhnya yang kita lihat dalam konstruksi misalnya seaport seperti itu, airport kayak begitu ceritanya, maka tidak mungkin kalau tidak ada backing. Satu, Backing, oke. pendukungnya siapa? Dan kalau pendukungnya biasa-biasa saja, tidak mungkin bisa beroperasi lama. Tidak mungkin bisa. Mereka juga kebat-kebit kok. Karena ini menyangkut soal, asal Anda tahu, Singsan itu adalah salah satu perusahaan pengolah baja terbesar di dunia. Perusahaan Cina tuh ya? Perusahaan Cina. Oke. Anak perusahaannya Singsan di sini. Shenzhen Descent Indonesia. Gitu ya. Itu yang mengelola kawasan. Dengan pengalaman mereka yang kayak gitu, dengan besarnya kekuatan modal mereka dan mereka punya akses bagus, mereka biasa aja. Itu yang saya lihat dari konstruksi mereka kayak gitu. Nah dari posisi seaport yang kayak gitu dengan dermaga yang demikian besar, dengan posisi yang bebas, maka tadi ujungnya adalah menarik di sini. Kenapa Pak Safri turunnya bersama Kopasgat, bersama Intel, bersama pasukan menduduki dengan menyatakan tidak ada negara dan negara, tidak ada republik dan republik. Apa poinnya? Poin di situ adalah ada kekuasaan yang memang mengelola di situ. Poinnya itu, Pak Safri ingin menyatakan kepada publik Indonesia dan publik internasional, terutama publik Cina, bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden ke-8 mengetahui persis ada kekuatan yang memanage itu. Ini bagian, saya harus mengatakan sama Anda, ada 2 cara pandang saya di sini. Misalnya saya mau mengungkapkan yang terakhir, tapi saya mengungkapkan karena masuk di situ, saya mengungkapkan begini. Nikel sekarang dalam posisi di pasar internasional itu kejepit. Karena muncul pertarungan baru. Lithium iron phosphate LFP. Ya. Yang daya tahannya jauh lebih hebat dari nikel baterai. Untuk baterai, mobil listrik dan seterusnya ya, lagi. untuk electric vehicle. Apa artinya? Artinya Cina juga sekarang harus bertahan. Karena yang pakai nikel sekarang cuma di dunia yang punya kekuatan menggunakan nikel untuk electric vehicle, untuk mobil listrik, one and only sekarang. Cina. Sementara yang lain sudah mulai berkurang habis menggunakan lithium tadi posisinya. Nah ini pertarungan bisnis. Kalau masuk ke dalam pertarungan bisnis kayak gini, bisa jadi Cina memang dalam rangka menunjukkan bargaining position ke pusat. Caranya begini. Itu salah satu analisis spekulatif tentunya. Analisis keduanya memang di sini sudah diketahui oleh Pak Safri sebagai tim PKH. PKH itu 2 kan, mainnya tambang sama hutan sama sawit. Nah kalau dia sudah tahu sejak awal, maka turunnya dia dengan pasukan lengkap, berarti sebelumnya sudah ada informasi intelijen. Kalau dia sudah ada informasi intelijen, maka turunnya di situ mestinya memberikan sinyal bahwa nggak bisa sejengkal pun tanah yang diserahkan kepada tangan asing. Itu ketentuan pidana 106, KUHP 106, itu bagian dari makar. Siapa yang makar? Penguasa yang menguasai atau backing dari PT Orang yang menguasai kayak gitu di situ. Jadi itu makar. Iya, bisa digunakan makar.
tanah sejengkal pun dikuasai asing, itu sudah bentuk makar. Karena ini tesis Pak Dirman, tapi kalau pakai KUHP 106, ini salah satu bentuk makar. Maka Pak Safri turun supaya tidak ada makar. Itu loh logika. Tapi di mana logikanya dia menguasai tanah Indonesia? Loh iya. Anda bisa jabarkan di mana? Loh, dia punya industrial park kawasan khusus, kemudian tertutup dari mana-mana. Ada pemerintahan artinya di dalamnya. Ada pemerintahan, ada penguasa di dalam. Ada rakyatnya. Gitu kan? Ada sistem yang dibangunnya, ada kedaulatan yang mereka tegakkan dan mereka diakui. 4 syarat itu terpenuhi dalam indikator negara dan pemerintah. Dan itu adalah makar. Dan itu makar. Ada pendapat? Bro Ron, silakan. Boleh saya sedikit. Ini Ya. melenceng jauh dari apa yang kita mau bahas. Yang tadinya mau bahas bandara, belum ada kepastian keputusan kita bersama apa nih statusnya bandara, udah melenceng kayak yang lain-lain. Kalau mengenai makar Bang, itu tidak ada saya rasa mengenai makar. Kenapa? Karena ini sudah deal-deal dari awal untuk membawa pengusaha dari Cina, untuk membawa investasi dari Cina, deal-dealnya seperti ini. Jadi itu sudah ada deal-deal dari awal. Itu diketahui tentunya dari pemerintah, deal antara pemerintah dan pemerintah, dan itu juga semua diketahui oleh anggota DPR kita. Kalau mereka semua tidak tahu, ya itu bodohnya mereka lah. Ada hitam di atas putih yang Tetapi mana kan itu? intinya kan sudah ada deal-deal sebelumnya. Oke. Kalau abang bilang tadi, profesor bilang bahwa ini adalah makar karena tidak boleh sejengkal tanah rakyat, tanah bangsa dikuasai oleh negara. Yang namanya kawasan industri, Bang, kan sudah ada deal-dealnya. Kalau dikuasai tanah itu, jangan ketawa dulu Bang. Jangan ketawa dulu Bang. Ya. Oke, silakan. Ini bukan perang, ini namanya deal bisnis dan semua pemerintah tahu. Sudah ada wakil pemerintah dan juga waktu itu MOU-nya ditandatangani oleh 2 kepala negara. Kepala negara Republik Indonesia dan kepala negara dari Cina juga. Waktu itu sama-sama presiden. Jadi janganlah terlalu berlebihan bilang ini makar. Kalau tiba-tiba ada tentara Cina landing di situ, ya bukan di kawasan industri tapi di kota Morowali dengan seragam lengkap, dengan senjata lengkap, terus dikuasain kota Morowali, itu beda cerita, itu makar. Ya, tapi ini kawasan industri, jadi tolong bisa bedakan lah. Tapi agak melenceng jauh kita dari apa Nggak, Pak, yang ini kita bahas. bicarakan. Karena memang turunannya kan ke sana. Saya ingin Kayak wilayah itu. Saya ingin menjawab. Direktur Komunikasi PT IMIP menyatakan, please listen carefully. Jumlahnya 85.000. Oke. Anda pernah ingat konflik antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina? Apa yang terjadi? Mereka tampil sebagai pasukan dengan gegap gempita sebagai militer. Karena tidak ada satu warga negara Cina yang tidak wajib militer. Jadi begitu mereka keluar, tampilan mereka militer. Apa artinya? At any time mereka langsung punya disiplin militer untuk mempertahankan diri. Akibatnya apa? Konflik itu menjadi berkepanjangan dan tidak selesai. Itu viral kok di mana-mana. Ya. Itu salah satu bentuk. Oke, Anda tidak setuju nih salah makar, ya silakan buka KUHP 106. Itu ada handphone kan, buka aja. Tapi saya Sebentar. Kita tulis. ada hitam di atas putih, ada aturan, ada deal tadi. Oh, gampang Soal jawabnya. dealnya mungkin merugikan kita Kan belakangan. itu deal-dealnya sudah ada. Itu gampang jawabnya. Kan deal-dealnya jumlah berapa hektar, berapa ribu hektar, berapa puluh hektar dari perbatasan ini adalah kawasan industri. Yang Bapak bilang tadi itu, apakah itu terjadi di luar kawasan tersebut? Berarti dia tidak baca keributan antara para tenaga kerja yang terjadi di IMIP. Kayak gitu nggak baca. Oke, terserah. Terakhir begini, saya ingin mengatakan lebih lanjut. Saya tidak ingin berdebat pada mereka yang les data les. Sorry ya. Jadi saya ingin mengatakan begini. Bang, Ini dampak dari apa yang saya sebut dalam teori yang pernah saya sampaikan di ruangan ini. Begitu Anda menjadi pengemis investasi, siap-siaplah Anda menjadi pengemis. Oke. Silakan, Bro Ron. Oke. Ya, Bung David, saya mau gini. Ini kan sebenarnya berangkat dari statement Pak Menhan ya. Ada negara dalam negara. Bagi saya statement itu sebenarnya normatif, sangat normatif. Siapa yang nggak setuju dengan statement itu kan? Ada negara dalam negara, nggak boleh ada negara dalam negara. Kita sepakat. Kita menjadi tidak sepakat ketika itu dipelintir, digoreng. Isu itu atau statement itu digoreng oleh kelompok-kelompok liar di luar kan. Bahwa udah mulai masuk nih pada ranah orientasi politik. Memecah belah, delegitimasi, memojokkan kan gitu. Bahkan menyasar katakanlah
Pak Jokowi. Nah, saya mau bicara sedikit gini, Bung Aiman. Kronologis ya. Ini tidak bisa dilepaskan dari pertama Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009 ya. 2009 ya. Ya, itu di zaman Pak SBY. Lalu kemudian sign MOU antara Xi Jinping ya, Presiden Cina dengan Presiden Indonesia waktu itu siapa? SBY. 3 Oktober 2013 sign kerjasama ya. Supaya kronologisnya jelas nih ke publik. Yang kedua, kalau bicara soal tema kita malam ini soal bandara apa nih? Bandara hantu ya. Bandara dua bandara kan di Morowali itu. Satu bandara publik ya, domestik ya, yang milik pemerintah. Itu catatan saya itu diresmikan 23 Desember 2018 namanya Bandara Maleo di lokasi Maleo itu. Itu dihadiri bahkan diresmikan oleh Presiden Jokowi yang menjabat ketika itu, karena itu memang bandara pemerintah, bandara publik kita. Nah, kemudian setahun berikutnya di 3 Oktober 2019 itu Bandara IMIP diresmikan. Pak Jokowi nggak ada di situ. Karena apa ya? Karena apa? Bandara IMIP itu kalau menurut Undang-Undang 2009 itu 1/2009 itu bandara khusus yang tadi Prof. Ihsanuddin sudah sampaikan. Jadi bandara khusus ini kan mungkin nanti di sini ada Bang Alvin yang lebih tahu soal regulasi-regulasi soal kebandaraan ya, penerbangan apa segala macam, kriteria-kriteria. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 2009 itu kan ada 6 klasifikasi bandara. Ada bandara khusus, ada bandara umum, ada bandara domestik, ada internasional, ada bandara pengumpul dan pengumpan. Kalau IMIP itu yang ada dalam perusahaan IMIP itu adalah bandara khusus. Yang khusus melayani kebutuhan private company IMIP di situ. Ya, jadi kita supaya jangan liar opini ini dibangun di luar ya. Lalu kemudian ditujukan untuk menyerang satu tokoh gitu. Itu yang dan nggak perlu ada imigrasi dan bea cukai mengatakan itu karena bandara khusus. Ya, bandara khusus. Nah, bandara khusus itu kan emang nggak bisa melayani penerbangan internasional. Makanya tadi ada kesaksian Mr. X itu kan. Dia masuk kalau misalnya dari China masuk dulu ke bandara internasional, misalnya di Jakarta, Soekarno-Hatta atau Samratulangi, ataukah di Surabaya yang status internasional. Di situ mutlak diverifikasi datanya oleh imigrasi, ya. Baru masuk Halio-Oleo, baru misalnya naik darat, naik laut itu sudah di luar kewajiban bandara yang ada di sana, di khususnya milik pemerintah di domestik Morowali Maleo itu. Nah, ini yang kita mau katakan bahwa statement Menteri Pertahanan itu sebenarnya normatif. Dia menjadi tidak normatif, menjadi liar ketika diasumsikan dan digoreng lewat isu-isu untuk memojokkan salah satu tokoh. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau katakan ya, di zaman pemerintahan SBY ketika mendesain undang-undang penerbangan itu banyak hal yang harus dikritisi di dalamnya. Undang-undang itu salah satu implikasinya adalah memberi ruang yang begitu besar terhadap bandara-bandara khusus ya, yang misalnya private company di dalam IMIP. Tapi jangan kita heran karena bandara-bandara khusus ini kan bukan baru pertama ada di IMIP kan. Di Vale di Sulawesi Tenggara ada ya, Freeport ada, Adaro punya, Kalimantan banyak di sana. Bahkan bandara di Gudang Garam Kediri itu kan yang menjadi domestik dulunya itu bandara milik Gudang Garam, itu private juga khusus ya. Jadi nggak perlu heran lah bahwa di situ nggak ada imigrasi, nggak ada bea cukai karena nggak melayani. Misalnya barang masuk orang dari luar negeri nggak bisa langsung masuk di IMIP. Kalau itu terjadi, ya mungkin memang ada kesalahan kalau itu terjadi. Tetapi kan sebenarnya nggak ada kaitan di situ karena statement Pak Menhan itu mau mengatakan bahwa jangan ada negara dalam negara. Kita sepakat dengan statement itu dan nggak ada terjadi itu sebenarnya. Jadi misalnya A benar, B benar, tapi tidak berhubungan. Tidak berhubungan, nggak ada kaitan sama sekali. Oke. Ya itu dari saya ya. Baik, makasih Bang Aiman. Saya tadi ditegur sama Bro Ron ketawa karena memang saya ketawa mendengar penjelasan beliau. Saya mau menjelaskan ini pencerahan supaya adik mahasiswa ini juga paham tentang konsep konteks makar. Yang pertama saya mau tarik dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan kita disebutkan di situ melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu yang pertama, pemerintah itu, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tugasnya melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua kita masuk kepada sumpah janji presiden.
Di situ melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, memegang teguh dan melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, undang-undang kita sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Di sana diatur barang siapa yang ditugaskan negara melakukan perjanjian dengan pihak asing dan merugikan negara, melemahkan negara, maka diancam 12 tahun. Di sini konteksnya saya mau bicara, Morowali bukan hanya sekedar bandara, termasuk pelabuhan. Bagi saya, ini sudah menjadi ancaman tentang pelemahan kedaulatan negara. Maka ketika Bang Sapri bicara tidak boleh ada negara dalam negara, itu menjadi masuk akal. Karena apa? Bandara itu menjadi ramai karena statusnya sempat menjadi bandara internasional. Terlepas dari apakah ada penerbangan atau tidak secara internasional. Sempat jadi internasional. Sempat KM38, keputusan Menteri Nomor 38. Ada penerbangan internasional di sana. Menetapkan itu bandara internasional terlepas dari apakah sudah ada penerbangan atau tidak ada. Yang jelas sempat statusnya sebagai internasional. Statusnya. Dan itu bermasalah karena karena ternyata di sana Pak Sapri sebagai Menhan tidak menemukan otoritas negara. Itu yang berikut adalah pelaut. Sebentar saya mau selesaikan. Supaya ketemu konteks makarnya di mana. Anda dengar dulu. Anda dengar dulu. Sebut saja tanggalnya. Tanggalnya KM itu kapan? Tadi sebutkan tanggalnya. Di situ bahwa ditemukan unsur-unsurnya ketika pejabat negara kita, ada bupati, ada gubernur yang tidak bisa mengakses wilayah tersebut, ini masuk dalam kategori melemahkan keamanan dan kedaulatan negara. Disitulah konteksnya bahwa perjanjian tersebut telah merugikan negara, melemahkan kedaulatan negara dan menjadi ancaman, dan itu masuk kategori makar. Maka siapa yang bertanggung jawab di situ? Yang membuat perjanjian itu siapa? Presiden Jokowi pada saat itu. Maka layak diancam dalam saya interupsi makar. kalau itu. Saya Ini interupsi. dia makar. Anda nggak punya data. Loh, Anda nggak punya data. Tadi saya udah jelaskan. Kontrak Anda diteken tanggal 3 Oktober 2013. Presidennya siapa? Ketika Anda masih di partai sana. Saya mau menjelaskan ke Anda. Ya, jangan ini yang saya bilang jadi liar. Anda partner PJM. Publik harus tahu jadi liar opini ini ketika saat nggak punya data dia. Ini bukan Jokowi yang teken. Presiden SBY. Presiden SBY teken 3 Oktober 2013. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan segera kembali.